Terimalah salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bersyukur bangsa Indonesia memasuki tahun ke-76 di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan semangat Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, saya mengajak kita sama-sama berdiri. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jemaat dipersilakan untuk duduk, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersaat teduh. Mari kita masuk di dalam ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Panggilan beribadah kita terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kepada Allah yang karena kesetiaannya telah memelihara bangsa ini, mari satukan hati dan menyembah Dia, Tuhan yang besar dan ajaib perbuatannya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar perbuatan
kemegahan Raja. Dalam kemuliaan bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Nun Gusti, Yura uji, Ka Gusti, saya uji. Nun Gusti, mulia namanya, Dia layak disembah, sebab besar dan ajaiblah Dia Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, deh ajaib Tuhanku. Basar, oh Jesus, sai huen dehon, holong mi, salelena basar, basar, oh Jesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Jemaat, mari kita menaikkan doa pengagungan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh meninggikan Engkau, Allah yang nyata perbuatannya dan dahsyat ajaib di dalam setiap pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang 76 tahun hingga saat ini. Kami bersyukur segala suka duka yang boleh dijalani oleh bangsa ini. Kami bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau. Bapa, kami meninggikan Engkau dan biarlah sungguh-sungguh hidup kami mengagungkan Tuhan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, terimalah pengagungan kami. Doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, 'Sujud dan berdoa.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Kami sungguh mohon belas kasihan-Mu yang mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita sama-sama berdiri. Mari kita mau menaikkan syafaat kita bagi bangsa Indonesia. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Kepada Allah yang karyanya besar di dalam kehidupan bangsa kami mau menaikkan syafaat kami bagi Tuhan. Syafaat berkaitan dengan bangsa kami. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu memenuhi seluruh bangsa kami di dalam pergumulan yang saat ini kami alami. Bapa, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan di daerah. Kiranya Tuhan memberi hikmat, memberi kekuatan dan kesehatan di dalam setiap langkah-langkah yang diambil untuk menyelamatkan bangsa ini. Tuhan, kami juga mau mohon belas kasihan-Mu untuk setiap tenaga-tenaga medis yang ada di garda terdepan, menolong, menyelamatkan setiap orang-orang yang saat ini mengalami sakit. Biarlah kasih setia Tuhan juga menolong mereka. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang saat ini sedang menderita, mengalami sakit di dalam kesulitan-kesulitan perjuangan mereka. Kami mohon juga belas kasihan Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau di antara sekian banyak ada yang Tuhan sudah tolong, mereka boleh sembuh, mereka boleh pulih. Dan kiranya belas kasihan Tuhan terus mengiringi perjalanan bangsa ini. Bapa di dalam surga, kami juga memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa ini. Di dalam setiap hal yang terjadi, ada banyak
rekan-rekan kami yang mengalami kesulitan di dalam perekonomian akibat dampak dari pandemi ini. Tetapi Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, memampukan kami untuk bisa bertahan dan berjuang di tengah-tengah situasi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa syafaat kami bagi bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Masih dengan berdiri, kita akan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan dari Mazmur 33 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Bersama-sama, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mari bersama dengan segala umat Tuhan di segala tempat dan abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk Indonesia tercinta. Bersatu dan berjuang
sejahtera. Untuk Indonesia, untuk Indonesia. Sabang sampai Merauke, kami bangsa yang kuat, bersatu dan berjuang bagi negeri ini. Hiduplah Indonesia, jayalah Indonesia, satulah Indonesia. Salam damai sejahtera saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih hari ini kami mau belajar lagi daripada firman-Mu. Kiranya Alkitab ini yang adalah firman Tuhan boleh membimbing kami, mencerdaskan kami, memberikan kami hikmat, juga memberikan kami semangat untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, tema hari ini adalah sow in tears. Artinya adalah menabur dengan cucuran air mata. Saudara, kalimat ini berkata bahwa menabur adalah satu pekerjaan yang harus dilakukan. Tetapi keterangan adalah dengan mencucurkan air mata, ini menandakan bahwa dalam setiap pekerjaan menabur yang dilakukan itu ada banyak keringat, ada banyak kesulitan, dan ada banyak hambatan yang membuat kita hampir putus asa sehingga air mata kita menetes di pipi kita. Saudara, menabur dengan mencucurkan air mata diambil dari Mazmur 126 ayat 5. Nah, saudara, konteks Mazmur pasal 126 ini adalah konteks ketika umat Tuhan itu pulang dari penjajahan, pulang dari pembuangan di Babel. Mereka sekian lama hidup dalam penderitaan, mereka sekian lama hidup dalam tekanan, mereka sekian lama hidup dalam penjajahan, hak-hak mereka dirampas, mereka tidak memiliki harga diri mereka juga, sampai mereka itu berpikir di manakah Tuhan yang merupakan Allah mereka, mengapa Tuhan membiarkan mereka hidup seperti ini? Padahal konteksnya adalah Tuhan menghukum umat Tuhan karena mereka tidak pernah taat terhadap Tuhan. Bahkan mereka membanggakan diri dan mencari ilah-ilah yang lain. Saudara, Mazmur 126 ini mengajarkan ritme kehidupan yang realistis. Saudara, ada duka cita, ada kerja keras, ada air mata, tetapi ada juga tuaian. Nah, kalau kita menghadapi situasi saat ini, apa yang sedang kita lihat? Bagaimana cara kita memandangnya? Apakah kita masih punya keyakinan untuk melewati semua itu? Atau kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk menghadapi semua kesulitan ini? Kesulitan yang ada di sekitar kita, Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu kita sanggup mengatasinya, kita sanggup melewatinya. Bahkan karena Tuhan tahu Ia akan menyertai kita untuk bersama-sama mencapai sesuatu, menuai tuaian yang harus dituai. Saudara sekalian, satu saat saya hubungin murid-murid saya, jemaat-jemaat saya di Tiongkok. Di tengah pandemik seperti ini memang di sana sedikit mereda. Tetapi ada flu monyet, ada juga banjir yang sangat besar. Nah, ketika satu kota itu banjir, saya tahu, saya pernah ada di sana. Lalu saya ada murid-murid di sana. Lalu saya telepon seorang murid dan berkata, bagaimana keadaanmu di provinsi Henan ini, saudara? Saudara, Henan banjir besar. Selama 1000 tahun dikatakan inilah yang terbesar. Memporak-porandakan satu kota yang besar. Ya, saudara, satu kota yang besar dengan penduduk belasan juta penduduknya. Saudara, banyak orang menangis. Kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya, kehilangan nyawanya, kehilangan saudara-saudaranya. Bahkan satu hari itu hujan yang sangat deras mengguyur kota itu sehingga 200.000 orang harus diungsikan pada hari pertama. Nah, saudara, ketika kesusahan itu saya tanya, bagaimana hidupmu susah? Apakah kamu mau pindah? Yang mengejutkan adalah jemaat saya mengatakan, Lao Shi, 现在是他的时间
Ini adalah waktunya Tuhan yang membuat saya harus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kesusahan. Saya berkata, apakah kamu luput dari kesusahan ini? Keluarga yang namanya banjir, semua menerima kesusahan, kehilangan segala-galanya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa buat apa-apa. Saya anak Tuhan, saya harus tetap menjadi berkat di tengah-tengah kesusahan. Inilah waktunya. Nah, saudara sekalian, tiap hari menghubungi dan mereka bersaksi bahwa ada orang-orang yang menerima kebaikan itu, akhirnya memperoleh pengenalan kepada Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hidup ini ada 3T yang selalu harus kita lakukan, yang harus kita lewati, saudara. Yang pertama, trouble. Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita ini. Yang kedua adalah trust. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan izinkan kita melewati semua ini. Karena Tuhan bermaksud untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Dan karena Tuhan mau memakai orang yang mengasihi Dia menjadi alat berkatnya di tengah-tengah trouble ini. Dan yang ketiga, kalau kita masih trust di tengah trouble, Tuhan izinkan kita memperoleh triumph. Saudara, Srini Pillay, seorang profesor dari Harvard Medical School, dia berkata bahwa orang akan lebih mungkin mencapai impian ketika menggunakan pelajaran dari pengalaman masa lalu untuk membuat keputusan terbaik pada hari ini demi masa depan yang lebih baik. Nah, saudara sekalian, jadi ketika orang menghadapi segala sesuatu, mari kita duduk, kita belajar dari pengalaman masa lalu. Nah, saudara sekalian, Alkitab ini saya bagi menjadi 3 bagian. Mazmur 126 ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa menabur dengan air mata, ya, untuk bisa menuai hal yang baik. Mazmur 126 ayat 1 mengatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara, bagaimana caranya kita menabur di tengah air mata? Yang pertama, saudara, ingatlah perbuatan Tuhan di masa lampau. Perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau, di mana kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin lebih besar daripada kesulitan hari ini. Tetapi toh kita bisa sampai pada hari ini dan akhirnya kita tahu bahwa semua itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang menolong kita, memberikan jalan keluar, memampukan kita, bahkan memberikan kepada kita. Saudara sekalian, ayat 1 ini menarik sekali. Dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Saudara, Sion, itu kata lain dari Yerusalem, adalah satu simbol. Ketika mereka mengatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Saudara, simbol Sion adalah yang pertama simbol harapan. Di Sion itulah harapan saya. Sion adalah simbol harga diri. Ketiga, Sion adalah simbol kebanggaan. Dan keempat, Sion adalah simbol keyakinan di mana Tuhan bertata, di mana Tuhan berbicara kepada umatnya. Di kepalanya orang Yahudi, di kepalanya umat Tuhan saat itu. Inilah simbol Sion. Maka ketika mereka berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Mereka baru lepas dari Babel, saudara. Belum menikmati kebaikan. Tapi mereka tahu ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Harapan-harapan mereka dipulihkan. Harga diri mereka dikembalikan, dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka juga diberikan oleh Tuhan untuk menikmati apa yang namanya kebanggaan mereka. Kalau dulu mereka bangga akan dirinya sendiri. Kalau dulu mereka bangga akan hal-hal yang lain. Semua kesulitan, semua penderitaan membuat mereka tahu bahwa kebanggaan itu datangnya daripada Tuhan. Dan keempat, saudara, dikatakan bahwa lambang Sion adalah lambang soal keyakinan yang hancur. Saudara, banyak kesulitan membuat orang berpikir, di mana Tuhan? Banyak kesulitan yang mencekam membuat orang berpikir, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak kesulitan membuat orang bertanya-tanya kepada kita, kalau benar kamu punya Tuhan, mengapa hidupmu seperti ini? Nah, saudara sekalian, ketika firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, di tengah-tengah penderitaan itu, ketika umat Tuhan lepas, mereka boleh berkata, Tuhan, memang aku menderita selama ini. Di depan jalanku masih panjang, tapi aku yakin Tuhan bisa memulihkan harga diriku.
Tuhan bisa memulihkan kebanggaanku. Tuhan bisa memulihkan harapan-harapanku. Bahkan Tuhan bisa memulihkan keadaan rohaniku yang hancur baur, hancur lebur, yang hancur berantakan. Keadaan rohaniku yang sangat kering. Bahkan keadaan rohaniku yang tidak dapat lagi merasa ada Tuhan atau tidak di dalam hidupku. Saudara, keadaan yang sangat menderita ini membuat mereka berharap Tuhan yang akan pulihkan semua itu. Saudara, ayat 2 dikatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara sekalian, kita bagaimana menghadapi sesuatu ini yang kita harus tabur dengan air mata, kita harus hadapi dengan keringat dan air mata. Kita harus ingat pertolongan Tuhan masa lalu. Pertolongan Tuhan masa lalu itu seperti yang dialami orang Israel ini. Membuat mereka punya harapan bahwa Tuhan yang sama akan memulihkan keadaan Sion. Dan pada waktu semuanya itu pulih, bagaimana keadaannya? Bagaimana ketika keyakinan kita dipulihkan untuk tetap percaya Tuhan hidup? Bagaimana ketika harga diri kita dibangkitkan oleh Tuhan? Bagaimana ketika kebanggaan kita dikembalikan oleh Tuhan? Bagaimana semua itu jika kita kembali kepada kita? Saudara, Pemazmur mengatakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara, ketika semua itu pulih, orang mengalami apa yang namanya kelegaan. Orang mengalami apa yang namanya sukacita. Orang yang mengalami apa yang namanya kebahagiaan. Saudara, pada waktu itu orang berharap kepada Tuhan. Pada waktu kini kita boleh mendengar kembali, mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berkeluh kesah, semua yang memperoleh kesesakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan ingin hidupmu lega, Tuhan ingin hidupmu bersukacita, dan Tuhan ingin supaya hidupmu mengalami segala pertolongan dan kelimpahan dari Tuhan. Untuk apa? Mari kita lihat ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang ini. Ketika umat Tuhan itu dipulihkan segalanya, tujuannya mereka mengharapkan, mereka memimpikan bahwa satu saat orang akan melihat, hei, ada Tuhan yang hidup di tengah orang umat Tuhan itu. Ada Tuhan yang hidup di antara orang percaya. Ada Tuhan yang hidup di hati orang itu. Ada Tuhan yang sungguh berkarya di dalam kehidupan orang itu. Betul bahwa pada waktu itu Tuhan melakukan perkara-perkara besar pada orang ini. Saudara, umat Tuhan tahu bahwa ketika semua dikembalikan, yang paling utama adalah supaya orang melihat perkara Tuhan dilakukan di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan, bagaimana saudara? Ya, apakah kita pikir kita victim atau victor? Orang yang melihat kesulitan semuanya play victim. Kasihani saya, anak saya sakit, istri saya sakit, orang tua saya sakit, saya kehilangan segalanya. Orang yang terus-menerus play victim, orang yang terus-menerus mengasihani diri sendiri, tidak akan melihat victory daripada Tuhan. Saudara sekalian, mari kita melihat bahwa Tuhan akan menolong kita, memberikan kelegaan. Nah saudara, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, supaya mereka dapat melihat kita adalah garam, supaya mereka dapat melihat kita adalah terang dunia. Nah, ayat 3 dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara, dengan iman, mereka tahu bahwa masa lalu Tuhan begitu menolong. Ketika mereka tidak punya minum, hanya dari batu air keluar. Ketika mereka tidak punya makan, roti dikirim dari langit. Ketika mereka rindu makan daging, burung puyuh dikirim daripada sorga. Wah saudara, rasanya seperti apa? I don't know, 我不知道. Tapi saudara sekalian, itu burung puyuh, daging terbaik dikirim dari surga. Mereka bisa mengalami betapa keajaiban-keajaiban Tuhan. Di tengah-tengah kesengsaraan dan perjalanan penderitaan yang berkepanjangan itu, mereka melihat pemeliharaan Tuhan. Mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka mengalami apa yang namanya pertolongan dan pemulihan daripada Tuhan. Pengalaman itu membuat mereka sekali lagi yakin, Tuhan, kalau Engkau memulihkan semua itu, orang dapat melihat bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Saudara, jadi apa yang sedang kita hadapi? Mari kita hadapi bahwa Tuhan sedang mengizinkan kita melewati semua itu. Supaya kita muncul sebagai triumph, sebagai winner yang memperoleh kemenangan. Kenapa saudara? Apa kuat dan gagah kita sendiri? No saudara, trouble boleh ada. Tapi bagaimana kita trust kepada Tuhan supaya memperoleh
kemenangan. Ayat 3 dikatakan Tuhan melakukan perkara besar. Kalau kita menatap hari ini penuh dengan kesulitan, sementara kita ingin mencapai masa depan, kita memiliki harapan-harapan yang ingin kita capai. Saudara, take risk. Jangan takut kesulitan, jangan takut bahaya. Ini adalah bagian daripada ritme kehidupan. Ingatlah jika Tuhan menyertai engkau untuk berbuat perkara besar pada masa lalumu. Masakan Tuhan yang sama membiarkan engkau jatuh terjerembab sehingga engkau tidak bisa bangkit dan tidak bisa melewati kesulitan-kesulitan yang engkau sedang hadapi saat ini. Tuhan ingin memakai hidupmu melewatinya untuk engkau memperoleh, untuk engkau bisa memperoleh kemuliaan Tuhan dan engkau menjadi alat kesaksian Tuhan. Yang kedua, saudara, how sow in tears. Bagaimana kita menabur dengan cucuran air mata. Lihatlah Sikon hari ini. Itu yang kedua. Ayat 4 mengatakan, 126 ayat 4 mengatakan, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, batang air ini artinya sungai. Sungai kecil. Ya, saudara, di Negeb itu panas sekali. Padang gurun dan kering di sana. Saudara, di sana kering. Tapi orang masih punya pengharapan karena ada batang air kecil itu. Ada sungai kecil itu yang mengalir di tengah-tengah kegersangan dan kekeringan. Kenapa? Tanpa sungai itu tidak ada kehidupan. Jadi sungai itu sangat diharapkan di padang pasir Negeb itu. Saudara, ketika orang-orang ini mengatakan, Tuhan, pulihkan keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Artinya, Tuhan, aku sudah diambang putus asa. Tuhan, biarkanlah aku memperoleh bantuan kecil. Tuhan, biarkan aku memperoleh aliran air berkat-Mu. Tuhan, biarkanlah aku memperoleh kesegaran daripadamu. Supaya aku kuat menjalani hari ini. Supaya aku semangat lagi menjalani hari ini. Supaya aku tahu bahwa di tengah-tengah gurun pasir kehidupan saya. Supaya aku tahu di tengah-tengah kesulitan yang harus saya kerjakan saat ini. Saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saudara, sungai kecil di Negeb melambangkan hidup itu jadi berarti walaupun kecil. Tuhan, tolonglah saya dan buatlah hidup saya. Saya tidak mau mati sia-sia. Saya tidak mau mati tanpa berbuat sesuatu. Saya tidak mau mati tanpa mengerjakan yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Pulihkan saya Tuhan, supaya saya bisa mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan kepada saya. Saudara, ingat keadaan bahwa kondisi umat Tuhan sangat kering. Kering secara jiwani. Kering secara materi, kering secara harga diri, terutama kering secara rohani. Hubungan mereka dengan Tuhan hancur berantakan. Saudara, pada waktu seperti ini, bisakah kita minta kepada Tuhan? Tuhan, pulihkanlah saya Tuhan, seperti setetes air saja. Tuhan, biar pulihkan saya Tuhan, seperti saya memperoleh sungai kecil di tengah padang gurun. Tuhan, tolonglah saya. Mari kita bersama-sama mohon belas kasihan Tuhan untuk semua kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Nah saudara, mari kita bersama-sama menjalani hidup ini. Tolong menolong sambil menantikan belas kasihan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa kami. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pulihkan keluarga kami. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidup saya. Dan percayalah saudara sekalian bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga saudara, how sow in tears, bagaimana kita bisa menabur dengan air mata. Yang ketiga adalah face the future, hadapilah masa depan. Ayat 5 dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Senada dengan itu, ayat 6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara sekalian, walaupun ada pertolongan Tuhan, walaupun Tuhan sudah melimpahkan semuanya, Tuhan tetap mau kita menabur. Apa artinya kita menabur? Kita lakukan sesuatu. Jangan pernah berhenti melakukan sesuatu. Ya saudara, makanya dikatakan work from home. Ya, saudara, bekerja dari rumah. Maka disarankan sedapat mungkin orang bisa bekerja dari rumah. Tetapi panggilan orang, pekerjaan orang beda-beda saudara. Ya, saudara sekalian, saya sering bertemu dengan orang
yang mengalami berbagai kesulitan. Banyak orang yang tadinya ceria sekarang tidak ceria. Bahkan banyak orang yang tadinya sehat sekarang tidak sehat lagi. Salah satunya, saya ketemu dengan nenek-nenek saudara. Ya, dia 80 tahun lebih. Nah, ketika dia 80 tahun lebih, saya tanya kepada dia, "Nek, kenapa kamu tidak mau makan? Habis saya tadi biasanya jalan pagi tiap hari. Tapi sekarang disuruh anak dan cucu saya untuk ke rumah. Saya stres, saya nggak punya teman." Saudara, alasan anak cucunya supaya neneknya sehat. Tapi justru ketika dikurung di rumah, neneknya sakit. Sampai nggak mau makan, sampai akhirnya nggak bisa jalan. Lalu saya berkata, "Nek, yuk jalan-jalan yuk." Dan akhirnya saya katakan kepada anak cucunya, ajak nenek jalan-jalan. Saudara, tidak lama kemudian nenek itu bilang, "Lemuse sesenya, terima kasih ya." Kenapa? Karena saya sudah mau makan, saya sehat lagi. Karena saya sudah diajak jalan-jalan lagi. Rupanya jalan-jalan itu yang membuat dia sehat. Nah saudara, ya mbok jangan kebangetan kalau kita takut menghadapi luar ini. Jangan kebangetan saudara. Kita harus lihat sesuatu. Nah saudara, karena itu satu panggilan hidup kami adalah kami terus keluar. Makanya orang berkata, banyak orang luar biasa. Saya tidak pernah jadi luar biasa. Saya jauh dari kata orang yang luar biasa. Karena saya cuma biasa di luar. Jadi suka pergi untuk menguatkan orang. Ya memang ada mohon belas kasihan Tuhan. Ya memang harus jaga protokol kesehatan. Tetapi panggilan hidup saya adalah untuk begitu. Panggilan hidup kita beda-beda tuh saudara. Kita bisa juga dari rumah, dari tempat-tempat yang lebih sepi. Saudara, tapi artinya jangan kita tidak buat apa-apa. Kita harus menabur. Ketika ada orang yang sakit COVID, harus dikuburkan. Saudara, itu pertama-tama kali, saya ingat Maret 2020. Mereka keluarga itu kalau sudah sakit COVID akan dipisahkan dan tidak bisa melihat lagi orang yang menderita itu. Lalu sudah dikubur, dibungkus, lalu dikubur, tidak boleh ada orang yang mengantar. Saudara, pada waktu awal-awal itu sangat sulit. Bagaimana kita orang Kristen? Saudara, kita harus ikuti apa aturan pemerintah. Tapi satu saat ada panggilan Tuhan di dalam hati untuk menolong orang tersebut, menyapa keluarganya, memberikan kekuatannya. Dan mereka dibawa untuk kembali bersyukur, kembali melihat maksud Tuhan di balik semua penderitaan ini. Saudara, ada hal yang harus dibuat. Karena itu saudara, kita harus melihat masa depan kita. Kita akan menuai. Walaupun sekarang tanah kering, walaupun sekarang situasi tidak mendukung, tetaplah menabur. Walaupun untuk itu harus ada keringat, walaupun untuk itu harus ada air mata dan kesusahan. Saudara sekalian, teruslah bergerak, teruslah bekerja, teruslah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Di rumah saja bukan berarti tidak buat apa-apa. Sekarang PPKM, kalau nggak buat apa-apa, pelan-pelan kamu melebar atau membesar. Saudara sekalian, bisa demikian. Kenapa? Karena kita tidak buat apa-apa. Emang Tuhan menciptakan hidup kita untuk tidak buat apa-apa? Saudara sekalian, kita bisa buat apa-apa, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kita bisa buat apa-apa untuk nama Tuhan. Saudara, kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan, mari kita melakukan hal-hal yang kecil dengan semangat yang besar untuk Tuhan. Jangan tidak buat apa-apa. Engkau harus terus menabur, engkau harus terus berbuat, dan engkau harus terus melakukan sesuatu. Walaupun itu penuh dengan perjuangan, hadapilah saudara. Kita diciptakan seperti kapal yang diciptakan untuk menembus karang dan gelombang. Kita tidak diciptakan seperti kapal yang hanya untuk jadi pajangan di pelabuhan. Saudara sekalian, kita harus berani menanggung resiko. Kita harus berani menanggung resiko kita untuk menghadapi semua yang Tuhan bebankan kepada kita. Take risk. Kalau dulu orang berkata take care, hati-hati. Saya ingin menasihatkan saudara, take risk. Ya, saudara, kita harus tetap hati-hati, tapi jangan tidak buat apa-apa. Lakukan hal-hal yang kecil dengan semangat yang besar. Tuhan ingin memakai hidupmu. Saudara, Tuhan Yesus bagaimana? Lihatlah, tidak ada sorga tanpa salib.
Tuhan Yesus punya cita-cita supaya semua orang yang berdosa diampuni dosanya. Tuhan Yesus punya cita-cita supaya semua orang yang tadinya di bawah murka Allah dan masuk neraka bisa memperoleh sorga yang abadi. Tuhan Yesus punya cita-cita yang mulia seperti itu. Ia tahu, ia memimpikan satu saat umat Tuhan harus bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Bapa di sorga, menikmati kebahagiaan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan sediakan bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Itu cita-citanya. Dan untuk menggapai cita-citanya itu, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Dia harus turun ke dalam dunia ini, walaupun resikonya adalah dunia tidak memandangnya. Untuk supaya cita-citanya tercapai bagaimana? Ia harus menempuh resiko, ia dihina, disakiti, dicela, bahkan ia harus sampai mati di atas kayu salib. Pengorbanan harus dilakukan supaya cita-cita itu tercapai. Dia rela sampai di atas kayu salib supaya cita-citanya orang berdosa diampuni dosanya dan memperoleh sorga itu tercapai. Tuhan Yesus tahu di tengah-tengah hal-hal yang sulit itu, ia selalu memandang kepada masa depannya bahwa manusia akan masuk sorga. Untuk itu semua resikonya dia harus tempuh. Saudara sekalian, itu sebabnya dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ingat, menabur. Bukan orang malas. Bukan orang yang tidak berbuat apa-apa. Bukan orang yang hanya berbelas kasihan terhadap diri sendiri. Bukan orang yang hanya meratapi nasib mengapa semua ini terjadi di sekitar saya. Tetapi orang yang terus bekerja walaupun menembus segala kesulitannya. Pandanglah mimpimu, pandanglah masa depanmu bersama dengan Tuhan. Hadapilah semua dengan gagah berani. Hadapilah semua dengan keyakinan bahwa orang yang menabur akan menuai. Artinya kalau engkau tidak menabur, engkau tidak bisa menuai. Dan dikatakan orang yang berjalan maju sambil menangis akan membawa pulang segala berkas-berkasnya. Saudara sekalian, tetap harus maju walaupun dalam langkah maju itu kita harus mencucurkan air mata. Orang bermaju sambil menangis. Tetaplah maju, kata firman Tuhan. Orang yang berani demikian akan pulang membawa berkas-berkasnya. Tidak ada sorga tanpa salib. Jangan hidup enak-enakan, jangan hidup malas-malasan. Mari kerja keras, saudara sekalian. Mari bangkit, mari kejar mimpi kita. Terutama mari kejar hasrat kita untuk bisa memuliakan Tuhan dengan segala karya dan perbuatan terbaik kita. Agar kita menjadi alat kesegaran di tengah dunia yang kering saat ini. Saudara, pertama kalau hidupmu kehilangan harapan, kehilangan kebanggaan, kehilangan harga diri, sampai keyakinan imanmu terkoyakkan. Mari kita belajar minta seperti umat Tuhan saat itu. Tuhan kasihanilah saya. Tuhan pulihkanlah saya. Kalau engkau sudah dipulihkan, engkau harus bagaimana? Saudara, ada banyak orang yang juga kehilangan harapan, kehilangan harga diri, kehilangan pondasi hidup mereka, kehilangan segala kebanggaan mereka. Sampai mereka pikir Tuhan tidak ada karena Tuhan tidak bersegera menolong hidupnya. Saudara, Tuhan ingin memakai hidupmu untuk orang-orang demikian. Saudara, walaupun untuk itu engkau menghadapi resiko. Walaupun untuk itu engkau menghadapi segala mara bahaya. Tempuhlah. Satu kali Martin Luther di Wittenberg. Saudara, Martin Luther hidup di Wittenberg. Saya pernah beberapa saat di Wittenberg. Saudara sekalian, saya belajar satu Wittenberg itu cuma satu jalan lurus begitu saja, saudara. Ya. Di situ banyak orang-orang yang melahirkan universitas-universitas ternama di Eropa. Waktu itu ada pandemik yang berkepanjangan. Martin Luther mengatakan, orang yang harus di rumah, orang yang harus menghindar, segeralah di rumah, segeralah menghindar. Tapi aku dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi mereka-mereka yang sedang di rumah, yang sedang kesepian, yang sedang berantakan, yang sedang putus asa untuk menjadi berkat. Saudara sekalian, Tuhan ingin menolongmu. Dan Tuhan ingin memakai Anda untuk menolong orang lain. Mari kita terus menabur dengan mencucurkan air mata. Mari kita terus berjalan maju. Dan janji Tuhan pasti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Dan janji Tuhan pasti kita akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hidupmu akan ditolong oleh Tuhan dan hidupmu akan dipakai Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, kami berterima kasih buat waktu ini. Tolonglah setiap jemaat-Mu. Mereka yang kehilangan harapan, kehilangan harga diri, kehilangan kebanggaan.
Tuhan, hidup mereka hancur lebur. Mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan Tuhan. Tuhan, lawatlah mereka. Bersegeralah tolong mereka. Bersegeralah angkat mereka. Tuhan, kasihanilah mereka. Mereka diambang keputusasaan. Tuhan, lawat setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul. Untuk segala masalah fisiknya, segala masalah materinya, segala masalah dalam hidupnya. Jasmani, rohani, Tuhan tolonglah mereka. Tuhan, biarlah keyakinan mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan tidak jauh, bahwa Tuhan senantiasa dekat, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah orang-orang yang sedang meneteskan air matanya. Tuhan, Engkaulah Allah yang penuh kasih, Engkaulah Allah yang mengerti bahasa air mata, lawatlah mereka. Tuhan juga tolong setiap jemaat-Mu untuk bisa melihat bahwa hidup seperti ini adalah waktunya bertindak, waktunya berkarya untuk menolong mereka-mereka yang membutuhkan. Untuk menolong mereka-mereka yang sedang kehilangan harapan, keyakinan, dan kebanggaan. Tuhan, pakailah setiap jemaat-Mu. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Pakailah kami untuk menjadi alat bagi gereja kami. Pakailah kami menjadi alat bagi keluarga kami. Pakailah kami menjadi alat bagi lingkungan kami. Pakailah kami menjadi alat bagi bangsa kami. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kalau tidak bisa melakukan perkara besar untuk Tuhan, kami bisa melakukan perkara-perkara yang kecil dengan semangat yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat saudara ikuti setiap hari Rabu melalui online streaming atau melalui Kebaktian Doa Radio Suara Indah 92,1 FM. Protokol kesehatan 5M belum cukup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saatnya kita melakukan 6M. Ingatlah selalu untuk memakai masker dan mencuci tangan Anda. Selalu menjaga jarak dimanapun Anda berada dan hindari kerumunan. Dan kurangi mobilitas Anda serta menghindari makan bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari kita nyatakan respon kita dengan pujian ini. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Raja. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih buat segala pertolongan, belas kasihan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga di tengah-tengah seperti ini pun, Tuhan masih memampukan kami untuk dapat mengambil bagian, memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah Tuhan, dan berkatilah
Setiap orang yang belum sempat memberikan tapi hati mereka menjerit, Tuhan kami juga rindu. Tuhan lawatlah mereka, berikanlah mereka berkat-berkat-Mu. Supaya satu saat nanti mereka juga dapat mempersembahkan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya segala belas kasihan Bapa Sorgawi, seperti anak yang hilang diterima kembali, ada sukacita besar turun atas kehidupan saudara sekalian. Kiranya semangat cinta kasih yang berani ambil resiko, berani berkorban untuk menggapai kemuliaan Tuhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya menginspirasi hidup kita untuk tetap berkarya, untuk tetap berbuah, untuk tetap berarti di tengah dunia yang kering ini. Dan kiranya tangan tuntunan Allah Roh Kudus yang penuh hikmat, pertolongan dan kekuatan. Sekalipun kita di lembah kekelaman, sekalipun kita berkeringat dan air mata menetes, penghiburan Dia nyata atas hidup saudara yang sedang berjuang di dalam hidup ini. Untuk keluarga, untuk diri, untuk bangsa, dan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya memberkati dan menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita.